Baik, selamat siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Nurma, MC dalam kegiatan webinar kali ini. Kita masih menunggu peserta lainnya yang akan hadir bersama kita. Mohon bersabar dahulu. Acara akan kita mulai sebentar lagi. Software. Chances are you have a data center to take care of. And you know all too well that a data center is the heart that pumps data through the network and stores information for many people. Most users don't even know they need a data center to function until it doesn't. So, you have a few things to think about when it comes to your data center. Is it up and running? Is it running efficiently in terms of energy usage? Is it secure, both from a physical and digital perspective? And is its environment at the right temperature with the right humidity levels? I know, it's a lot to keep track of. But what if there was a powerful and secure monitoring solution that could help you keep track of all these things and let you focus on what really matters? Here at Pestler, we are passionate about two things: making the lives of IT professionals easier and reducing humankind's energy consumption. And that's why we care about your data center. So how can we help with monitoring your data center? Let's take a look at our flagship monitoring product, PRTG. PRTG is a monitoring tool that gives you an overview of your entire IT infrastructure, switches, workstations, printers, and your data center, including leak and smoke detection, open doors, the runtime of your UPS, or simply the performance of your virtual machines. All of that and more through one central monitoring view, which means you don't need to worry about multiple different tools. Various alert mechanisms ensure that the right person is notified at any time, in any place. An in-row cooling error, an unlocked server door, or a sudden increase of energy demand from server unit 6B will not go unnoticed. Installation and initial configuration, it's a matter of only a few minutes. The auto discovery helps you to get started really quickly and easily. It'll scan your infrastructure, including your data center, and install software-based data collectors, so-called sensors, specifically for your hardware and network configuration. You can create your own dashboards with floor plans and statuses, and set up live tracking of the data center, its physical security, the condition of bare metal servers, virtual machines, and the apps running on top. These dashboards can then be shared with management, IT support teams, facility management teams, or security personnel, whoever needs to see them. Dashboards also let you analyze and spot data trends that can help you make your data center more efficient and secure. PRTG is an agentless, all-in-one monitoring application. It uses standard protocols like SNMP or Modbus TCP to gather data. Features like remote site monitoring with encrypted connections or bandwidth monitoring with flow protocols are already included without additional plugins or add-ons. No hidden costs, simple licensing, fair pricing. And if you have any trouble, the support in your time zone will help you. Hundreds of thousands of system engineers all over the world use and love PRTG, the intuitive monitoring tool that is really easy to use and doesn't require deep scripting knowledge, and that has your entire infrastructure covered, including your data center and its security. So why don't you give it a try and download the 30-day trial and see how our passion can make your life easier and your data center more efficient and secure. PRTG. Enjoy the feeling of having everything under control. PRTG monitoring software. Chances are you have a data center to take care of. And you know all too well that a data center is the heart that pumps data through the network and stores information for many people. Most users don't even know they need a data center to function until it doesn't. So, you have a few things to think about when it comes to your data center. Is it up and running? Is it running efficiently in terms of energy usage? Is it secure, both from a physical and digital perspective? And is its environment at the right temperature with the right humidity levels? I know, it's a lot to keep track of. But what if there was a powerful and secure monitoring solution that could help you keep track of all these things and let you focus on what really matters?
Here at Pestler, we are passionate about two things: making the lives of IT professionals easier and reducing humankind's energy consumption. And that's why we care about your data center. So how can we help with monitoring your data center? Let's take a look at our flagship monitoring product, PRTG. PRTG is a monitoring tool that gives you an overview of your entire IT infrastructure, switches, workstations, printers, and your data center, including leak and smoke detection, open doors, the runtime of your UPS, or simply the performance of your virtual machines. All of that and more through one central monitoring view, which means you don't need to worry about multiple different tools. Various alert mechanisms ensure that the right person is notified at any time, in any place. An in-row cooling error, an unlocked server door, or a sudden increase of energy demand from server unit 6B will not go unnoticed. Installation and initial configuration, it's a matter of only a few minutes. The auto discovery helps you to get started really quickly and easily. It'll scan your infrastructure, including your data center, and install software-based data collectors, so-called sensors, specifically for your hardware and network configuration. You can create your own dashboards with floor plans and statuses and set up live tracking of the data center, its physical security, the condition of bare metal servers, virtual machines, and the apps running on top. These dashboards can then be shared with management, IT support teams, facility management teams, or security personnel, whoever needs to see them. Dashboards also let you analyze and spot data trends that can help you make your data center more efficient and secure. PRTG is an agentless, all-in-one monitoring application. It uses standard protocols like SNMP or Modbus TCP to gather data. Features like remote site monitoring with encrypted connections or bandwidth monitoring with flow protocols are already included without additional plugins or add-ons. No hidden costs, simple licensing, fair pricing. And if you have any trouble, the support in your time zone will help you. Hundreds of thousands of system engineers all over the world use and love PRTG, the intuitive monitoring tool that is really easy to use and doesn't require deep scripting knowledge, and that has your entire infrastructure covered, including your data center and its security. So why don't you give it a try and download the 30-day trial and see how our passion can make your life easier and your data center more efficient and secure. PRTG. Enjoy the feeling of having everything under control. Baik, Bapak Ibu, kita mulai webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dan rekan sekalian. Kita mulai webinar hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jika ada pertanyaan, dapat disampaikan dalam kolom chat dan nanti akan kita bahas dalam sesi Q&A. Untuk pertanyaan terbaik akan mendapatkan voucher OVO senilai Rp100.000 untuk 3 orang terpilih. Webinar ini didukung oleh Aptignas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Event Cerdas One Stop Digital Transformation as Service, dan media partner biskom.web.id, portal IT dan media hukum. Kami dari DAI Cipta Mandiri Monitoring selaku Platinum Partner dari Pestler sejak tahun 2018. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai PRTG untuk Data Center Monitoring. Di sini sudah ada Bapak Pangki Christian selaku Marketing Direktur dari PT DAI Cipta Mandiri Monitoring yang akan menyapa kita semua. Silakan Pak Pangki. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu rekan-rekan. Senang sekali dapat bertemu kembali dalam kegiatan kita rutin pada siang kali ini. Ya, kita akan kembali membawa tema PRTG untuk data center monitoring. Jadi ini satu topik yang mungkin kita pernah lakukan dulu sebelumnya, ya, dan dalam perjalanannya, dalam perkembangannya banyak sekali proyek-proyek data center yang kita lihat ada di Indonesia saat ini. Nah, jujur sebetulnya ada cukup banyak data center yang menggunakan produk PRTG untuk monitoring perangkat, monitoring sistem dan facilities yang ada di data center. Nah, apa saja nanti yang workaround-nya kalau yang PRTG bisa bantu monitoring nanti ya akan dijelaskan oleh Mas Roni. Sekali lagi terima kasih. Nanti silakan apabila ada pertanyaan bisa sampaikan pertanyaan di kolom chat. Kita akan coba bahas bersama setelah presentasinya selesai. Baik, itu saja Mbak Nurma, silakan.
Terima kasih Pak Pangki atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing presentasi yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad Tahroni. Untuk waktu dan screen-nya saya persilakan. Terima kasih atas waktunya Mbak Nurma dan terima kasih atas kehadiran teman-teman ya yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat ya atau mendengarkan present dari kami ya. Oke, di sini agenda kita yaitu memonitoring data center ya dengan menggunakan PRTG. Nah, jadi PRTG itu memonitoring semua aspek device yang terhubung ke network ya. Nah, ini menggunakan SNMP ya, umumnya menggunakan SNMP yang paling simple dan paling mudah untuk diimplementasi saat akan melakukan monitoring ya. Nah, di sini agendanya ada 4 poin. Yang pertama adalah PRTG overview ya. Yang kedua ada fitur dari PRTG, fiturnya itu apa saja. Selanjutnya yaitu memonitor data center. Jadi poin-poin apa saja yang nanti akan kita monitor di data center itu ya. Nah, yang menarik adalah membuatkan notifikasinya, dashboardnya, serta reportingnya seperti apa. Nah, kita masuk ke poin pertama, yaitu PRTG Overview. PRTG, nah ini panjangan dari Passler True Traffic Grabber ya. Nah, ini made in Jerman, nama company-nya yaitu Passler AG. Nah, ini adalah aplikasi berbasis Windows, jadi hanya bisa diinstal di Windows. Nah, dia akan melakukan monitoring di device yang terhubung dengan network berdasarkan sensor. Jadi acuan dari PRTG adalah sensor. Dengan menggunakan protokol ping, SNMP, WMI, dan lain sebagainya, maka PRTG ini dapat ya memonitoring device, sistem aplikasi, traffic, flow, dan lain sebagainya, dan tidak memerlukan plugin tambahan. Produk PRTG ada 3 ya. Yang pertama yaitu PRTG Network Monitor. Nah, kalau produk ini untuk skala menengah. Untuk skala kecil sampai skala menengah ya. Untuk ini ya. Jadi kalau kita mau implementasi yang ini, kita membutuhkan server ya untuk instalasi core-nya, yaitu di Windows. Pola lisensinya yaitu perpetual lisensi. Jadi modelnya juga on-prem. Yang kedua ada PRTG Enterprise Monitor. Kalau ini skalanya menengah sampai besar ya, large. Nah, polanya on-prem membutuhkan core saat instalasi ya, PRTG, ya, dan pola lisensinya yaitu subscription lisensi. Selanjutnya ada PRTG Host Monitor. Nah, kalau untuk PRTG yang host ini, dia modelnya on cloud. Jadi kita tidak memerlukan server untuk install core-nya. Pola lisensinya yaitu subscription lisensi. Selanjutnya kita masuk ke identical to sensor. Nah, sensor ini adalah memonitoring satu aspek dari device. Ya, di dalamnya terdapat beberapa channel. Nah, contoh di sini ini ada yang namanya server developer, ini Windows ya, teman-teman. Nah, di bawahnya ada kotak-kotak ya, yang ada tulisan ping, uptime, CPU load, memory, disk free, dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut sebagai sensor. Jadi sensor adalah memonitoring satu item atau satu aspek dari devices. Saat kita klik pingnya, maka di dalamnya ada namanya channel. Channel ini adalah informasi atau parameter di dalam sensor. Nah, parameter inilah yang akan direcord selama 24 kali 7 ya. Nah, kalau saat kita klik ping, di dalam ping itu ada downtime, ada maksimum, ada minimum, ada packet loss, dan juga ada ping time. Nah, ini disebut parameter daripada si sensor ping, seperti itu. Selanjutnya ada lisensi sensor. Nah, lisensi sensor ini ya, nah ini ada PRTG yang free trial. Nah, ini unlimited sensor selama 30 hari. Ada PRTG free version. Nah, kalau ini khusus untuk yang free. Jadi hanya ada atau available di 100 sensor. Semua fitur sama ya. Fitur akan di open semua, baik itu yang free trial, yang free version maupun yang komersial. Nah, kalau untuk komersial paling kecil di angka 500, up ke 1000, up ke 2500, up ke 5000, dan up ke XL1. XL1 ini ya, ini sebenarnya unlimited. Cuma ada batas aman dari prinsipal merekomendasikan di angka 10.000 sensor. Selanjutnya ada PRTG Enterprise. Nah, kalau ini minimal di 20.000 sensor kebutuhannya.
Nah, ini untuk yang lisensi sensor. Selanjutnya kita masuk ke teknologi dari PRTG. Teknologi PRTG ya, ini ada SNMP all versi, baik itu versi 1, versi 2 maupun versi 3. Ada flow teknologi ya, baik itu NetFlow, JFlow, SFlow, IPFIX, dan lain sebagainya. Ada SSH, WMI, Ping, dan juga ada SQL. Nah, PRTG ini pun juga disupport oleh powerful API ya di dalamnya, baik itu bahasa pemrograman Python, Execute, DLL, PowerShell, VB Batch Scripting, dan juga ada REST. Dari teknologi ini, PRTG itu mampu memonitoring performa dari devices, database, network, apps, cloud service, dan juga hardware. Nah, ini adalah teknologi dari PRTG. Nah, ini arsitektur PRTG ya. Jadi cara kerjanya PRTG itu kayak gimana? Ada dua service yang menjalankan fungsi dari PRTG. Pertama kita sebut sebagai PRTG Core Server Service dan ada PRTG Probe Service. Nah, core ini adalah bagian utama ya yang menjalankan fungsi web service, data storage, report engine, notifikasi sistem, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk probe ini adalah bagian dari PRTG yang akan melakukan monitoring secara real time. Probe ini ya bisa berupa local probe, remote probe maupun cluster probe. Hasil monitoring akan diteruskan ke core server. Gambarannya seperti ini ya, teman-teman. Ini Windows Server, ini ada core, ada probe, ini servicesnya ya. Nah, yang melakukan pooling adalah si probe. Jadi probe ini akan langsung pooling ke device yang dimonitor. Hasil pooling akan diteruskan ke core, gitu ya. Oke, ini untuk arsitektur local probe. Ada arsitektur remote probe. Nah, kalau remote probe ini probe-nya dipanjangin ya. Dipanjangin itu maksudnya probe-nya itu kita bisa taruh di set lain atau lokasi lain. Ya, disebutnya remote probe. Jadi probe-nya ini kita install atau kita download dari core. Jadi kita akses core-nya. Di situ sudah ada downloadernya, jadi kita download dan kita install. Kita installnya di Windows ya, tetap di Windows. Jadi nanti ada dua Windows, satu mungkin di HO, yang satunya mungkin di set terpisah. Nah, ini harus disinkronisasikan dulu ya antara remote probe ini ke core. Nah, kalau sudah dia sinkronis, maka si probe ini bisa melakukan pooling ke device yang dimonitor. Interkoneksi antara remote probe ke core bisa menggunakan ya privat ya, privat tunnel maupun menggunakan IP public gitu ya. Jadi di set lain kita bisa monitoring menggunakan remote probe. Selanjutnya ada host probe. Nah, ini untuk yang on cloud dari PRTG. Ya, jadi tidak memerlukan core ya untuk instalasi. Jadi kita hanya install remote probe. Ya, kita download dari sini. Setelah di-download dan di-install, kita sinkroniskan dulu ke arah cloud-nya. Setelah sudah tersinkronis, maka si probe ini bisa melakukan pooling ke device yang dimonitor. Selanjutnya ada cluster probe. Nah, cluster probe ini yang menarik. Jadi kita harus menyediakan dua server ya dengan spesifikasi yang sama dan kita install duanya. Nah, yang pertama kita setup sebagai master, yang kedua kita setup sebagai cluster. Jadi pola kerjanya adalah saat si master ini down, baik itu device-nya bermasalah maupun koneksinya putus, maka proses monitoring masih terus berjalan. Nah, ini yang disebut cluster probe. Cara kerjanya sama kayak file over router ya. Jadi dua koneksi nih, ada satu koneksi putus, maka koneksi satu masih bisa backup. Nah, sama pola kerjanya dengan cluster probe ini. Jadi jika main-nya putus, maka sekunderinya akan apa itu namanya menjadi main ya. Jadi proses monitoring tetap berjalan. Selanjutnya kita masuk objek hierarki dari PRTG. Ya, objek hierarki PRTG menyerupai akar pohon device tree ya. Jadi ini gambarannya ada root. Root ini berisi semua objek dalam device tree PRTG. Ada probe, probe ini berisi device PRTG ya. Jadi device yang diinstal PRTG. Nah, ini di probe. Ada group. Nah, group ini berisi beberapa subgroup ya, bisa subgroup lagi maupun devices. Ada device ini mewakili salah satu komponen dalam network berupa IP, baik itu privat, tunnel, maupun public IP. Selanjutnya ada sensor. Sensor ini memonitoring satu aspek dari device dan memiliki setidaknya satu channel ya. Jadi ini sensor. Sensor itu di dalamnya ada channel ya, gitu ya.
Nah, channel adalah menerima hasil monitor atau parameter yang dimonitor. Nah, ini yang akan melakukan pooling ya. Yang melakukan record ini adalah si channel. Nah, ini device tree dari PRTG. Selanjutnya kita masuk ke UI, Welcome Interface. UI-nya seperti ini ya, teman-teman. Jadi karena parameter yang acuan PRTG adalah sensor, maka yang di show di sini adalah sensor juga. Nah, oke, kita masuk ke PRTG fitur. Nah, fitur di PRTG ada 6 poin. Pertama, flexible alerting, multiple user interface, cluster failover, map dan dashboard, distribute monitoring, dan juga ada in-depth reporting. Kita masuk ke flexible alerting. Nah, flexible alerting ini hadir ya dengan 10 teknologi bawaan ya dari PRTG seperti email, push, fly alarm, audio file, dan trigger HTTP request, SMS, text message, dan juga ada execute file ya yang bisa dieksekusi. Nah, cara kerjanya jika ada sensor yang down ya atau change perubahan status sensor dari hijau ke kuning dan ke merah, maka akan menghidupkan fitur alarm ya. Nanti ada new alarm ya disebutnya. Nah, ini parsial kita bisa triggerkan ke Telegram, bisa ke email. Dan ini juga kita bisa melakukan scheduling. Jadi mungkin di time atau waktu-waktu tertentu dia akan mengirimkan notifikasi. Di waktu-waktu tertentu pula dia akan mempause notifikasi ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya yang menggunakan Telegram. Dan ini contohnya menggunakan email. Biasanya email itu digunakan untuk eskalasi ya. Terus ini contoh threshold. Jadi kalau kita akan men-threshold sebuah channel di PRTG, ada banyak parameter ya, baik itu parameter dari traffic, parameter dari CPU load, memori, dan lain sebagainya. Selanjutnya kalau ini untuk apa itu situasi clear ya atau normal. Nah, selanjutnya kita masuk ke multiple user interface. Jadi PRTG itu hanya bisa diinstal di Windows, tapi kita bisa akses di multi platform. Platform pertama web interface. Nah, ini kita bisa akses lewat Chrome ya, rekomendasi Mozilla, dan juga ada Edge, Explore, dan juga ada Safari ya. Nah, jadi kita bisa akses dari web browser tersebut. Nah, ini ada UI untuk mengakses PRTG ya, yang defaultnya yaitu menggunakan web browser. Kalau kita mengakses dengan web browser, maka kita akan diberikan full konfigurasi ya dengan adanya tombol setup di sini. Nah, tombol setup di sini kita berarti dikasih full konfigurasi dengan catatan menggunakan user administrator. Selanjutnya ada namanya PRTG desktop atau kita bisa sebut dengan istilah konsolnya PRTG. Nah, ini installer ya. Ini udah available di semua platform, baik itu di Windows, di Linux desktop, di Mac OS. Jadi kita bisa download, kita install, dan kita masukkan URL-nya, maka kita bisa akses PRTG ya dengan akun kita. Selanjutnya ada mobile apps. Kalau untuk mobile apps ini, jadi PRTG ini kita bisa sinkronisasikan dengan handphone kita ya. Jadi kita tinggal download ya, setelah download kita tinggal scan barcode ya lewat web browser tadi. Jadi kita download kita akses web browser, setelah kita akses maka kita scan barcode lewat sini ya, lewat handphone, maka kita sudah bisa akses PRTG kita lewat handphone. Dengan catatan URL-nya harus bisa diakses via public atau dengan menggunakan VPN. Nah, selanjutnya kita masuk ke cluster file oper. Nah, cluster file oper dari PRTG ya. Yang pertama kali dia ada dua server yang berjalan ya, yaitu ada master dan ada file oper node. Jadi kalau si current master ini putus atau servernya bermasalah, maka proses monitoring masih terus berjalan. Nah, ini kita sebut sebagai aktif-aktif dari PRTG. Aktif pertama yaitu akan melakukan mirroring dari master ke file oper. Ini akan melakukan mirroring ya. Satu sisi dia akan melakukan monitoring di device yang sama. Jadi nanti ada dua output ya dari fitur cluster ini. Output dari master dan output dari file oper. Nah, ini bisa dibuat sebagai komparasi ya nanti. Nah, ini untuk yang cluster file oper. Selanjutnya map dan dashboard. Nah, map dan dashboard dari PRTG ini cukup menarik, yaitu kita bisa menyematkan icon custom ya, jadi custom icon. Jadi kita punya icon tertentu dan kita ingin gunakan icon tersebut untuk dashboard kita, nah itu possible dari PRTG. Jadi cara pembuatannya sama kayak clipping, jadi kita tinggal pilih device-nya apa, iconnya apa, kita tinggal geser ke tengah ya.
Nah, ini contoh yang pernah diimplementasi. Kalau ini modelnya mini aplikasi ya. Jadi saat kita klik Pulau Jawa, maka dia akan reload ke Pulau Jawa dan seterusnya. Nah, kalau ini geomap, jadi setiap device kita harus set up location-nya ya, baik itu location alamat maupun location latitude dan longitude. Nah, kalau ini top 10. Top 10 ya. Jadi saat kita cek di dashboard-nya, kita sudah tahu ya. Ping yang paling tinggi mana, bandwidth yang paling tinggi di interface mana, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini pola topologi ya, jadi kita bisa sesuaikan dengan topologi yang kita yang kita peroleh atau topologi kita kayak gimana. Selanjutnya masuk ke distribute monitoring. Nah, ini merupakan perpanjangan dari local probe. Jadi local probe-nya dipanjangin dan kita taruh di set yang terpisah. Nah, ini dapat diimplementasikan di set terpisah ya, mungkin di cabang mana gitu ya. Terus dapat mengurangi beban load core server. Ya, karena yang memonitoring itu adalah probe, maka kalau kita menggunakan fungsi remote probe lah yang akan melakukan polling. Jadi nanti perangkatnya pun terpisah seperti itu ya. Nah, selanjutnya interkoneksi dapat berupa private IP, tunnel IP maupun public IP. Nah, contoh kayak ini ya. Ini ada head office dan ini ada cabang satu. Nah, head office dan cabang satu ini satu area, tapi gedungnya terpisah. Gitu ya. Nah, head office bisa juga langsung melakukan monitoring di cabang satu. Nah, tapi di sini ada firewall ya. Kita di tengah-tengah ada firewall antara head office dan cabang satu. Nah, jika head office akan melakukan monitoring langsung ke cabang satu, maka port ya yang ada di firewall ini yang di-allow harus banyak ya, ada SNMP, ada WMI dan lain sebagainya. Nah, dikira kurang secure, maka di cabang satu kita install remote probe. Setelah kita install remote probe, hanya ada satu port yang diloloskan, yaitu TCP 23560 sebagai tunnel ya, interkoneksi dari probe atau remote probe ke core gitu ya. Nah, ini tunnelnya. Jadi remote probe ke core ini ada allow port yang nanti harus di-allow. Nah, maka setelah sudah, remote probe ini bisa memonitoring semua device yang ada di cabang satu gitu ya. Nah, hasilnya akan dilewatkan lewat TCP 23560 ke arah core. Nah, ini jadi solusi ya. Di sini biar nggak terlalu banyak port yang dibuka dan di sini juga bisa dimonitoring banyak hal di cabang satu. Nah, ini untuk yang intranet ya, atau kita bisa sebut sebagai privat atau intranet. Nah, kalau untuk yang di cabang 2, setnya terpisah. Nah, ini interkoneksi bisa menggunakan internet ya. Nah, ini kita bisa port forwarding atau di NAP. Nah, jadi dari cabang 2 nanti langsung nembak IP publiknya di sini berapa, dan fungsi port forwarding akan meneruskan portnya ke arah PRTG. Gitu ya. Nah, setelah ini diinstal dan sudah tersinkronisasi dengan mengallow akses ya TCP port 23560, maka cabang 2 bisa melakukan monitoring. Cabang 3 juga sama ya, sama fungsinya dengan cabang 2, cara setup-nya. Dan untuk yang cloud server ini juga bisa dimonitoring dari sisi cloud-nya ya. Ini hanya level OS ya. Jadi levelnya hanya level OS. Jadi di sini kita buat VM baru dan kita install Windows dan kita juga install remote probe. Setelah sudah kita sinkronisasikan ke core gitu ya. Setelah tersinkronisasi, maka PRTG remote probe yang ada di cloud server akan melakukan monitoring di cloud server teman-teman ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke in-depth reporting. In-depth reporting dari PRTG output-nya yaitu bisa PDF, HTML, XML, dan juga ada CSV ya. Nah, ini dia. Jadi kita harus buatkan schedule-nya. Ini bisa auto report. Jadi nanti akan mengirimkan report ke email teman-teman sekalian sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Nah, ini untuk report template-nya juga sudah disediakan oleh PRTG. Nah, nanti kita tinggal gunakan. Nah, setelah sudah kita set up ya sesuai dengan report template-nya dan juga schedule-nya, maka dia akan melakukan generating ya, si PRTG ini mengenerate ya hasil report-nya, output-nya berupa PDF akan dikirim ke email teman-temannya. Nah, ini untuk yang in-depth reporting. Nah, kita masuk ke data center monitor. Nah, apa saja sih yang dimonitor di data center ya? Akan dimonitoring di data center itu apa aja itemnya?
Ada network devices. Network device kita bisa monitoring ya dari device apapun itu, selagi dia ada SNMP-nya, PRTG mampu menghandle monitoring. Ada EMS, nah EMS ini juga macam-macam yang biasanya kita gunakan, yaitu ada KCP. Nah di sini juga kita bisa monitoring ya. Mungkin EMS dari apa itu temperatur dan lain sebagainya. Ada CCTV juga, kita bisa monitoring ya dari NVR-nya ya maupun dari IP kameranya. Operating system ya yang di apa itu data center, baik itu VM, baik itu Windows, Linux dan lain sebagainya. PRTG juga bisa monitoring. Ada services ya, service dari operating system yang lagi running, aplikasi ya, aplikasi ini statusnya dia running apa enggak, database, URL dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke sampel dari network devices. Nah, network device yang dimonitoring di PRTG macam-macam ya. Ada mungkin ya performa dari devices-nya, traffic-nya ya, bandwidth-nya kayak gimana. Kalau untuk mengetahui alur dari data traffic itu gimana? Ada yang namanya NetFlow. Nah, NetFlow ini bisa memonitoring ya. Jadi dari ke IP, dari IP mana dan dia ke arah IP mana, lewat protokol mana, nanti ketahuan dari NetFlow. Nah, ini sampel untuk network device. Selanjutnya ada IMS dan IoT. Nah, IMS juga bisa dimonitoring di PRTG ya. Ada suhunya berapa ya, terus ada humidity-nya berapa. Nah, ini juga ada nanti apa itu pintu ya, pintu yang statusnya ke open atau kebuka gitu ya. Baik itu kita implementasikan di pintu data center maupun di rack-nya ya, di rack data center-nya. Nanti posisinya dia statusnya kebuka atau ke open. Nah, itu ada di EMS dan kita bisa monitoring EMS-nya di PRTG ini. Nah, ini juga untuk sampel power ya, son of PDU. Jadi kita bisa tahu ya detailnya current-nya berapa ya, KWH-nya berapa, power-nya berapa. Selanjutnya CCTV. Nah, CCTV juga kita bisa monitoring ya dari NVR ya, NVR-nya, terus mungkin storage-nya berapa dan juga dari IP kameranya. Dan view dari CCTV juga kita bisa tampilkan di dashboard-nya PRTG gitu ya. Teman-teman, selanjutnya kita masuk ke ini ada operating system ya. Operating system bisa virtual, baik itu Zen Server, Hyper-V, vSphere dan lain sebagainya. Kita bisa monitoring ya dari performa hostnya ya, host performa, terus dari hardware monitor kayak gimana, terus ada VM-nya, statusnya kayak gimana, consume CPU-nya, consume memorinya, traffic-nya, dan juga consume power-nya juga kelihatan ya di PRTG ini. Nah, ini untuk yang contoh VM. Nah, kalau untuk Linux dan Windows kayak gimana? Nah, untuk sampelnya juga ada apa itu performa dari devices-nya kayak gimana gitu ya. Traffic. Nah, di sini juga kita sematkan ada contoh aplikasi ya IIS ya statusnya running dan juga untuk service juga kayak gimana servisnya diaktif atau inaktif dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk Windows Linux ini juga performa ya, performanya kayak gimana? Kita bisa cek dari apa itu disknya, terus uptime-nya ya, terus CPU load, memori dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini ada service dan app atau aplikasi ya. Nah, kalau untuk service yang dimonitor di PRTG yaitu statusnya diaktif atau enggak. Ini untuk service ya. Jadi nanti ketahuan, katakanlah ada sebuah aplikasi yang tahu-tahu dia nggak bisa diakses, kita bisa lihat dari PRTG, ya service-nya pertama ya, dia jalan apa enggak, seperti itu. Nah, selanjutnya ada aplikasi ya. Aplikasinya dia statusnya running enggak aplikasinya. Jadi running dan aktif gitu ya. Jadi kalau service dia aktif, kalau aplikasi dia running apa enggak. Nanti kita tinggal cross check dari sisi services atau aplikasinya statusnya kayak gimana. Nah, ini untuk yang service dan aplikasi. Selanjutnya untuk database ya, database di PRTG juga bisa dimonitoring tapi dalam batas global ya, nggak terlalu deep. Jadi database di PRTG ya, yang dimonitor di PRTG itu nggak deep, jadi dia hanya globalnya saja. Kalau ingin deep, biasanya kita bisa menggunakan custom apa itu custom sensor ya, custom sensor database, yaitu dengan menggunakan fungsi query. Jadi di apa itu namanya database biasanya ada skema global informasi. Nah, kita ngambilnya dari situ parameternya.
dan kita query dulu, buatkan query ya. Setelah kita buatkan query dan kita coba bagus, dapat gitu ya value-nya, maka kita bisa terapkan di PRTG sebagai sensor custom ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada URL. URL juga kita bisa monitoring di PRTG, yaitu kayak bit receive-nya berapa ya, download bandwidth-nya berapa, loading time-nya berapa, time to fish byte-nya berapa. Jadi sekali dia naik berapa. Nah, ini untuk yang URL. Selanjutnya, nah ini ada custom SNMP sensor. Ini DLL-nya ya. Jadi custom SNMP sensor juga kita bisa monitor. Jadi ini acuannya menggunakan MIB dari device atau OID dari device. MIB atau OID ya, kurang lebih sama ya. Nah, di OID itu kita bisa tahu ya CPU frekuensinya berapa, DHCP list count-nya berapa, terus ada temperaturnya, voltasenya juga kita bisa tahu. Jadi MIB itu adalah sekumpulan OID ya dari device. Nah, OID itu adalah parameter yang akan menghasilkan value seperti gambar di sini. Nah, ini untuk yang custom SNMP sensor. Nah, selanjutnya fitur dari PRTG yang direkomendasikan ya untuk data center ini yaitu fitur cluster file oper. Ya, biasanya di data center kan ada DC dan DRC. Nah, di sini kalau DC kita bisa melakukan instalasi master ya di PRTG. Nah, di sini ini ada master, kalau di RC-nya ada cluster gitu ya. Jadi satu sisi ini proses aktif-aktif dari PRTG, satu sisi dia akan melakukan mirroring yaitu dari master ke cluster. Nah, ini akan di mirroring ya dari DC dan DRC, ini akan di mirroring dulu, dan satu sisi dia akan melakukan monitoring. Jadi master akan memonitor di sini, cluster juga akan monitor di sini. Nah, nanti ada dua output ya, teman-teman. Output dari master dan output dari cluster. Nah, ini sebagai komparasi nantinya. Nah, kalau monitoring dari cluster kayak gimana, master itu hasilnya kayak gimana, kalau monitoring dari cluster itu hasilnya kayak gimana. Nah, ini yang direkomendasikan ya buat teman-teman yang punya data center ya, mungkin DRC-nya. Nah, menggunakan fitur cluster file oper. Jadi nanti kalau seandainya di sini dia down gitu ya, proses monitoring masih terus berjalan karena ada secondary-nya gitu. Nah, ini untuk yang fitur yang direkomendasikan. Nah, ada juga yang menggunakan remote proof gitu ya. Jadi dia nggak pakai HA, high availability, tapi dia menggunakan remote proof. Nah, mungkin yang di DC diinstal ini ya, apa itu namanya core dan proof-nya, local proof-nya. Nah, sedangkan di DRC diinstal remote proof gitu ya. Nah, ini juga possible ya, possible bebas teman-teman mau menggunakan fitur mana dari PRTG gitu ya. Nah, dia akan melakukan sinkronis ya, baik itu lewat public IP, tunnel IP maupun private IP gitu ya, langsung gitu ya. Nah, setelah sinkronis, maka grup ini bisa melakukan monitor yang ada di sini. Nah, ini juga monitor, ini juga monitor. Cuma nanti kalau seandainya si main-nya ini atau core-nya ini down, maka proses monitoring berhenti ya. Nah, ini adalah fitur yang direkomendasikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke notifikasi ya. Notifikasi dari PRTG biasanya ya, skema yang kita gunakan jika down pertama kali itu kita larikan ke Telegram dulu. Gitu ya. Nah, ke Telegram kenapa? Karena lebih cepat ya menggunakan Telegram dan juga mobile Telegram. Bisa langsung dicek di handphone. Gitu ya. Sama kayak mendapatkan message ya, semacam Telegram atau WA gitu ya. Nah, setelah jenjang beberapa saat, katakanlah sejam atau 2 jam, posisi status sensornya masih down, maka nanti kita bisa setup ya eskalasinya. Jadi nanti dia akan melakukan eskalasi, mungkin sejam kemudian dia akan eskalasi. Gitu ya. Nah, setelah sejam kemudian, maka si PRTG akan mengirimkan notifikasi perulangan, yaitu ke email. Gitu ya. Tujuan utamanya yaitu nanti email nggak penuh ya. Jadi kalau ada down pertama, nggak langsung kirim ke email, tapi ke Telegram dulu. Nah, setelah ada eskalasi, eskalasinya nanti akan dikirim ke email. Seperti itu. Nah, ini pola yang biasanya kita gunakan ya di PRTG. Nah, selanjutnya kita masuk ke dashboard. Nah, ini yang menarik ya. Jadi, kalau teman-teman punya layout data center gitu ya, jadi kita bisa set apa itu dashboardnya semenarik mungkin atau mungkin ya seaktual mungkin gitu ya. Nah, ini juga possible. Jadi kita bisa buat ya, katakanlah ini ada skema. Jadi di sini apa? Nah, kita tinggal kasih ikonnya.
gitu ya, baik itu icon hijau atau icon status bebas, nanti teman-teman tinggal tentukan gitu ya. Nah, ini ada fan, dia up, cooling system powernya dia up, posisinya bagus. Nah, ini hanya memberikan notif ya, dia normal atau warning atau critical gitu. Nah, ini untuk yang layout ya di data center ya. Jadi kita bisa buatkan dashboardnya seperti ini. Nah, dan ini juga ada pola top 10 juga ya. Nah, ini top 10, mungkin CPU yang tinggi mana gitu ya, bandwidth yang tinggi mana, ping yang slow mana, dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman bisa setup sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, mau menampilkan layout atau mau menampilkan performanya seperti itu. Nah, itu possible di PRTG ini. Nah, ini untuk reportnya ya. Jadi karena PRTG ini acuannya adalah sensor, maka outputnya juga sensor. Nah, sensornya kita bisa olah ya untuk reportingnya. Jadi pertama itu kita harus setup groupingnya dulu ya. Grupnya ini grup mana, baru nanti jenis sensornya apa. Nah, setelah udah di setup, PRTG akan melakukan auto generate ya. Pas timingnya pas, maka dia akan generate dulu ya. Generate untuk di historicalnya. Setelah di generate, maka dia akan diubah ke model report seperti ini ya, template sesuai dengan template report yang teman-teman pilih. Nah, setelah sudah, nanti outputnya akan dikirim ke email teman-teman gitu. Nah, ini untuk yang report dari PRTG. Oke, selanjutnya mungkin Q&A ya. Nah, ini saya balikan lagi ke Mbak Nurma. Mbak Nurma, silakan dan terima kasih. Oke, terima kasih Mas Roni atas presentasinya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama dari bentar Mas. Pak Sukma Wijaya. PRTG yang host atau cloud jika menggunakan hybrid, apa baiknya diinstal di cloud atau on-premise? Oke, kalau hybrid ya. Jadi gini teman-teman. Ini sebenarnya fitur ya. Jadi kalau on-cloud-nya PRTG itu menggunakan fitur remote group dari PRTG gitu ya. Nah, itu konsennya di situ. Nah, kalau teman-teman pengen aman, teman-teman nih punya data center nih katakanlah. Nah, data center di pusat. Nah, itu yang diinstal core-nya. Core-nya ya diinstal di situ, baru nanti teman-teman sebar remote group-nya di mana gitu. Nah, itu lebih enak ya, lebih enak. Itu polanya on-prem, bukan pola cloud dari PRTG. Kalau cloud dari PRTG itu servernya ada di paling deket itu Singapura. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau mau menggunakan hybrid ya, nah, biasanya kita rekomendasikan core-nya kita install di data center ya, katakanlah main data centernya mana. Terus yang kedua, baru kita install remote group, mungkin di set mana gitu. Ada gambaran ya. Oke, Mbak Nurma itu. Oke, lanjut ke pertanyaan Pak Bangkit Kristiandi. Bangkit Isa Kristiandi. Apakah PRTG ini bisa untuk memonitoring aktivitas dari perangkat PAC, downflow, inrow, UPS, dan PESDA? Oke. Saya akan klarifikasi ke Bapak nih. Ada fitur SNMP-nya nggak, Pak? Gitu. Kalau ada, PRTG mampu memonitoring ya sampai ke parameter tertentu. Jadi pertama aktifkan SNMP, kedua kita akan melakukan auto discover. Dapat nggak? Get-nya dapat nggak? Ibaratnya kalau dapat apa aja gitu, value-nya, parameternya apa aja. Kalau memang parameter atau value yang dikeluarkan lewat auto discovery nggak sesuai, maka kita bisa melakukan add custom sensor. Custom sensor dengan apa itu namanya, mengambil MIB dari perangkat PAC-nya. MIB-nya ada nggak? Ada, ya udah kita compare dulu nih Pak. Kita cari satu-satu. Kalau parameter ini OID ini parameternya ini. OID ini parameternya ini. Sesuai nggak? Nah kalau sesuai baru kita apa itu deploy ya. Add sensor custom SNMP sesuai dengan OID tadi ya. OID yang tadi kita mapping dulu atau kita sizing. Oh ini untuk yang mana, ini untuk mana gitu. Itu sih yang bisa saya infokan. Jadi bisa ya, kalau seandainya auto discover nggak dapat
banyak, kita bisa menggunakan custom SNMP sensor. Itu Mbak Nurma. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan Pak Hardi Agung Wibowo. Izin bertanya, ada apa saja versi yang tersedia di PRTG dan bagaimana cara kita untuk memilih versi yang terbaik dengan kondisi di perusahaan kita ini? Kemudian seberapa besar efisiensi dari segi cost, SDM, dan manajerial yang dihasilkan jika kita menerapkan PRTG? Oke, pertanyaannya cukup panjang ya. Oke, jadi kalau untuk PRTG ini sebenarnya balik lagi ke kebutuhan sih Pak ya. Jadi harus di mapping dulu atau sizing dulu. Jadi kalau kita mau menggunakan logical global ya. Jadi satu device kita pukul rata 5 sampai 10 sensor. Maka nanti tinggal Bapak kalkulasi ya. Katakanlah satu device ini butuh 5 sampai 10 sensor. Nah, katakanlah Bapak punya device 100, jadi ya 10 tinggal ngali 100. Nah, itu untuk yang biasanya kita gunakan sizing pukul rata gitu. Tapi balik lagi ke kebutuhan Bapak gitu ya. Sensornya sebenarnya kita bisa copot dan kita taruh di device lain itu bisa gitu ya. Katakanlah mungkin router gitu ya. Router itu saya hanya butuh uptime, CPU load, memori ya, dan juga traffic WAN dan traffic LAN. Nah, berarti kebutuhannya hanya 5 gitu loh. Nah, kalau katakanlah di device lain kayak server gitu ya, saya perlu keseluruhan nih. Nah, mungkin lebih dari 10 gitu ya. Nah, makanya yang kekurangan yang 5 tadi bisa diinputkan ke yang 10 yang lebih dari 10 tadi. Jadi kalau kita pukul rata satu device itu 5 sampai 10 sensor. Jadi nanti tinggal ngalihkan. Nah, kalau untuk fungsi PRTG sebenarnya buat tim administrator itu enak, Pak. Enaknya gimana? Jadi biasanya tim administrator ya atau NOC itu kan biasanya melototin monitor ya Pak ya, monitor gede dipantau gitu. Tapi kalau menggunakan PRTG enggak. Jadi PRTG yang kerja Pak. Jadi contoh nih, ada router yang down, mungkin trafficnya tinggi gitu ya. Threshold. Dia akan men-trigger ke tim Bapak nih katakan. Dan dia akan memberikan notif lewat Telegram. Oh, ini ternyata ada threshold di interface sekian atau ISP ini. Mungkin ini akan jadi lemot. Nah, sebenarnya tim Bapak ini udah tahu, oh bahwa nanti akan ada lemot. Nah, jika nanti ada di grup lain atau di klien lain gitu ya, instansi lain mungkin akan ngomong ke Bapak, ke tim Bapak ya, Pak ini lemot gitu. Oh iya Bu, karena memang bandwidth-nya kapasitasnya segini. Jadi ibaratnya gini ya, sedia payung sebelum hujan. Jadi nggak dikomplain dulu. Jadi tahu dulu, baru klarifikasi. Oh memang ini. Gitu. Jadi sedia payung sebelum hujan. Itu fungsi PRTG. Dan fungsi lainnya juga kita nggak harus ngambil report tiap hari ya. Ngambil report manual gitu maksudnya. Karena PRTG itu sudah auto report. Jadi nanti kita tinggal set schedule-nya kapan dia akan auto report. Jadi satu sisi akan mempermudah tim gitu ya dan tidak memerlukan SDM yang banyak untuk jika PRTG ini ada gitu. Itu Mbak Nurma. Oke Mas, selanjut ke pertanyaan Pak Iwan Yudi Prasetyo. Bagaimana cara menyembunyikan sensor pada device dalam map? Bagaimana menyembunyikan sensor pada device dalam map? Oke. Jadi kalau sensor itu menyembunyikan ya. Biasanya gini ya Pak. Pertama Bapak add dulu icon ya, icon statik. Icon statik digeser dulu ya ke tengah, icon statiknya. Nah, setelah icon statiknya udah digeser ke tengah atau kita add, kita baru add sensornya ya. Sensornya di situ ada banyak pilihan. Pilihan pertama mungkin status sensor gitu ya. Pilihan kedua mungkin grafik. Pilihan ketiga mungkin ya tinggal digeser, Pak. Jadi pertama buat static sensor, kedua pilih sensornya dan pilih statusnya. Ini sensor ini mau dibuat grafik kah? Mau dibuat status ya atau informasi value-nya saja atau gimana? Itu Mbak Nurma. Halo Pak Roni. Ya. Static sensor yang dimaksud itu kan ada icon A, icon B, itu yang mana Pak ya? Yang pilihannya Pak ya? Yang ada tulisan statiknya Pak. Itu adanya di ini static image. Iya, static image. Jadi pertama digeser dulu ke static image, ya sudah di tengah gitu ya. Baru nanti di bawahnya
itu Bapak taruh status sensornya. Jadi Bapak klik sensor ping nih. Nah, katakanlah ping. Nah, terus Bapak pilih di status sensor. Oh, Status sensor ya. Nah, nanti di bawah Bapak tinggal milih tuh. Maunya yang kayak gimana? Mau grafik atau mau tulisan saja atau mungkin kayak gambar bulan gitu ya. Nah, itu. Nah, nanti tinggal digeser. Atau grafik tok gitu, grafik doang. Nah, nanti tinggal nyari di apa itu namanya grafik gitu. Jadi saya ingin menampilkan apa namanya hanya ikonnya saja yang warna hijau untuk apa namanya bahwa sensor saya itu aktif. Tapi sensor saya misalkan ada ping, ada SNNP-nya itu saya sembunyikan. Jadi hanya warna ya. Tapi itu ya. Ketika saya klik itunya, dia akan menuju ke yang target yang saya tuju gitu. Oh, gini Pak, klik dulu sensornya. Gitu ya. Klik dulu sensornya, Bapak pilih ke status sensor. Oke. Ya, pilih status sensor, baru di scroll Bapak milihnya yang mana. Klik, baru taruh tengah. Tetap pakai static icon-nya ya? Iya. Kalau static icon cuma menunjukkan devices-nya, Pak. Gitu ya. Oke. Nah, kalau sensornya, nanti Bapak tinggal klik dulu sensornya, pilih di status sensor, Bapak scroll ke bawah, tinggal pilih icon mana yang Bapak inginkan. Oke. Makasih Pak Roni. Oke, sama-sama Pak. Oke, Mas, lanjut ke pertanyaan Pak Alek Nugraha. Apakah penggunaan sistem PRTG ini dapat diterapkan di perusahaan yang tidak terlalu besar yang mencakup hanya satu lantai saja? Bisa Pak. Jadi Bapak nggak usah takut mencoba gitu ya. Jadi download aja versi trialnya 1, yang kedua mungkin versi free-nya ya 100. Yang perlu Bapak monitor pertama adalah routernya. Inti untuk interkoneksi ya. Nah, nanti setiap interface kan ketahuan bandwidth-nya itu sehari-hari itu berapa besar sih. Dari situ kan ketahuan. Mungkin Bapak punya file sharing ya atau printer. Itu bisa dimonitor juga atau WiFi ya itu juga bisa dimonitor. Kalau WiFi-nya Unifi mungkin ya. Nah, itu bisa. Jadi ibaratnya mau kecil atau besar perusahaan itu menggunakan PRTG possible, Pak. Bapak bisa monitor mungkin devices-nya ya, mungkin routernya, mungkin switch-nya, mungkin file sharing-nya, printernya, dan juga ada WiFi-nya, itu juga bisa dimonitor. Nah, ya nanti bisa buat dashboard, ya nanti taruhlah di mana buat pajangan gitu. Ya itu Mbak Nurma. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan Pak Immanuel Antonius. Untuk monitoring data center, kan pasti banyak server tuh. Kira-kira kayak server lama gitu, misalnya IBM AS400. Kira-kira masih support nggak ya untuk dimonitoring? Atau ada step-step khusus yang untuk server lama? Oke, server lama. IBM berapa Mbak tadi Mbak? IBM AS400. Oke, saya search dulu ya. Oke, ini di PRTG available ya, AS400. Nah, ini bisa dimonitor menggunakan standar OID ya, library. Jadi cek dulu apakah fitur SNMP-nya ada gitu ya. Nah, kalau memang fitur SNMP-nya ada, biasanya versi 1 ya, versi 1. Nah, itu bisa dimonitor dengan menggunakan library atau OID dari devices, Pak. Jadi nanti harus tahu ya, setiap OID itu parameternya apa gitu. Jadi setiap OID mungkin parameter CPU, OID-nya ini ya, dari IBM S400 itu. Itu Pak, jadi saya cek dari prinsipal PRTG ya, memonitor AS400 bisa, yaitu menggunakan SNMP versi 1 yang harus diikut sertakan OID-nya seperti itu. Itu Mbak Nurma. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan Pak Muhammad Riza. IMS-nya apakah bisa terintegrasi dengan NMS? Dan apakah untuk akses monitoringnya sudah ada fitur AI-nya? Boleh diulang Mbak? IMS-nya apakah bisa terintegrasi dengan NMS? Dan apakah sudah IMS ya?
IMS. IMS Environment Monitoring System, Mas. Oh, EMS. Oke. Ya. Apakah bisa terintegrasi dengan NMS? Bisa. Dan apakah untuk akses monitoringnya sudah ada fitur AI-nya? Oke. Kalau OMS Pak ya, itu sudah dibekali SNMP ya. SNMP versi 1 mungkin, atau versi 2, atau mungkin ada versi 3. Nah, biasanya yang sering kita gunakan AKCP. Nah, itu AKCP itu sudah bisa kita integrasikan dengan PRTG ya, menggunakan versi 1 bisa, versi 2 bisa. Gitu ya. Jadi kalau kita mau memonitoring sensor tertentu gitu ya, itu langsung ada gitu. Jadi kita auto discover, nanti sensornya nongol sendiri, Pak. Biasanya gitu kalau menggunakan AKCP. Kalau pakai EnvironMOOC, nah kita belum pernah coba, tapi di tim lain mereka memasukkan OID ya biasanya. OID sensor ini berapa, OID sensor ini berapa gitu. Jadi nggak usah takut untuk support apakah bisa disinkronisasikan dengan NMS. Ya bisa, Pak, karena yaitu setiap EMS itu sudah dibekali SNMP fitur gitu, baik itu versi 1 maupun versi 2. Itu Mbak Nurma. Oke, lanjut ke pertanyaan Pak Tegar Jaya Putra. Berapa jumlah maksimal untuk membuat cluster prop? Dan jika saya membuat 3 cluster, apa berarti license yang digunakan harus 3 juga? Oke. Kalau cluster prop sebenarnya batasannya itu berapa ya? Yang direkomendasikan sih 2 sampai 3 ya. Sebentar ya. Yang direkomendasikan itu biasanya 2 ya sampai 3. Jadi kalau seandainya mau banyak cluster, itu juga nanti beban ya dari si CPU PRTG-nya juga banyak gitu ya. Jadi kalau berapanya nanti saya coba confirm ya berapa. Lebih pastinya belum ada informasi ya. Tapi rekomendasi kalau seandainya mau 3 bisa Pak ya, bisa rekomendasi 3 bisa, karena di settingan PRTG cluster itu mungkin sampai 5 ya. 5 yang bisa kita aktifkan gitu ya. Jadi saat kita create cluster gitu ya. Nah, penampung cluster ini ya, itu yang statusnya bisa diaktif atau inaktif itu ada 5 gitu ya. Yang direkomendasikan mungkin segitu ya, 5. Nah, terus untuk aktual dan dari segi security-nya juga dalam batas safe ya, aman ya, pakai 2 aja nggak masalah Pak. Kalau mau 3 ya boleh dicoba, tapi ya takutnya nanti ada impact gitu loh. Biasanya kita kalau merekomendasikan sih 2 aja gitu. Itu sih Mbak Nurma. Oke, Mas, lanjut ke pertanyaan Pak Muhammad Wahyudin. Berapa lama retensi untuk pengambilan report dengan log dari suhu maupun server-server yang dimonitori pada PRTG? Latensi. Iya, retensi. Retensi, oke. Yang kedua, bagaimana untuk latensinya? Apakah masing-masing perangkat, misalnya network sendiri, suhu sendiri, dan lain-lain, atau bagaimana? Oke. Untuk pertanyaan pertama ya, jadi saat get report dari log PRTG ya, ini untuk report, itu pas sudah jamnya, tit gitu ya, dia akan mengenerate. Mengenerate-nya ini lama apa enggak, itu tergantung dari time ya, waktu dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Semakin besar, katakanlah 1 bulan ya, kita akan auto report sebuah log dari PRTG. Itu waktu yang dibutuhkan lebih lama Pak ya, daripada mungkin 1 hari atau 1 mingguan gitu ya, report mingguan. Jadi report harian, report mingguan, dan report bulanan itu untuk menggrab atau mengenerate auto reportnya itu lebih lama 1 bulan. Berapa lamanya kita belum pernah cek ya, berapa lamanya itu belum pernah. Tapi yang 1 hari sampai 1 minggu itu, kalau yang 1 minggu estimasi sekitar 25 menit. Tapi kalau untuk yang 1 hari ya tergantung ininya juga ya, sensor yang diambil juga berapa. Nah, itu estimasi sekitar 10 sampai 15 menit gitu. Ini estimasi ya yang sudah kita eksplorasi. Gitu. Nah, kalau untuk yang pertanyaan kedua apa tadi Mbak Nurma?
berdasarkan pertanyaan kedua itu bentar Mas. Bagaimana untuk lisensinya? Apakah masing-masing perangkat misalkan network sendiri, suhu sendiri atau bagaimana? Paham. Kalau untuk sensor itu dipukul rata, Pak. Jadi mau sensor apapun yang digunakan itu tetap sensor gitu. Jadi katakanlah Bapak beli 500 sensor nih komersial. Ya sensornya mau digunakan sensor apapun bebas gitu, Pak. Jadi nggak ada ikatan tertentu gitu. Itu Mbak Nur, Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan Pak Andika Raya nih Mas, ada 3. Yang pertama, jika per ticket dashboard dipublish ke IP public, fitur-fitur apa saja untuk protection security-nya? Oke. Kalau map itu ada beberapa secure ya Pak ya. Secure pertama yaitu menggunakan autentifikasi yaitu username password. Itu. Yang kedua SSL ya tentunya. SSL udah bawaan, cuman memang SSL-nya yang belum diinjek SSL pasti nanti ada tanda merahnya gitu ya. Ya paling itu Pak. Jadi map itu kita bisa buat dia itu saat masuk harus menggunakan login apa enggak gitu ya. Yang kedua atau kita kasih public access. Jadi public access itu saat kita akses dia langsung masuk ke tampilan dashboard. Itu Mbak. Oke, pertanyaan kedua Mas, di fitur monitoring data center, apakah bisa memonitoring UPS, HCL, Nutanix, dan Sangkor? Oke, pertanyaannya lumayan enak. Oke, kalau yang untuk UPS, kita udah pernah implementasi Pak ya di banyak merek, itu di mana ya? Di Bali kalau nggak salah itu, di bandara ya. Nah itu juga PRTG digunakan untuk memonitoring UPS gitu. Jadi brandednya apapun di situ bisa kita monitoring Pak. Asalkan ya itu satu ada fitur SNMP-nya, yang kedua ada MIB dari perangkat. Nah nanti kita tinggal sizing atau kita tinggal mapping ya. Jadi OID ini untuk apa, OID ini parameter apa, OID ini parameter apa. Jadi nanti kita pilahnya dari situ ya. Kalau katakanlah perangkat yang memang saat di auto discovery dapatnya dikit gitu ya, kita biasanya menggunakan SNMP custom sensor. Itu benar Mas. Pertanyaan terakhir nih Mas dari Pak Andika Raya. Apakah sudah support monitoring untuk SAP, ERP, Service, dan Oracle DB? Oke, kalau untuk SAP ya, sebenarnya PRTG itu nggak mampu sampai deep ke situ Pak ya. Cuman di teknologi alliance-nya PRTG, jadi PRTG itu ada alliance. Jadi katakanlah kayak semacam ini ya, sharing teknologi ya. Itu ada solusi untuk SAP yaitu menggunakan IT Corps. IT Corps itu produknya ada SLA plugin, ada apa itu SAP ya. Jadi nanti saat instalasi nanti pertama install PRTG, kedua juga install yang SAP plugin ini gitu ya. Nah, SAP plugin nanti dia akan yang melakukan pull ke SAP gitu ya. Hasilnya biasanya akan diserahkan ke sisi PRTG dan bisa dimonitoring gitu. Itu Mbak Nurma. Jadi kalau langsung nggak bisa gitu ya, tapi ada alliance dari PRTG yaitu IT Corp dengan produknya yaitu SAP plugin. Itu. Oke, lanjut ke pertanyaan Pak Acep Irawan. Apakah PRTG Monitoring Network bisa diinstal di server on-premise? Kemudian untuk option provide license-nya, apakah bisa on-time cost atau renewal license? Oke, on-prem bisa Pak, tapi dengan syarat di Windows ya, di Windows Server kalau bisa. Nah kalau untuk lisensi dia biasanya tahun pertama ini ya, tahun pertama itu beli 100% gitu ya, belinya 100%. Katakanlah kita sebut sebagai itu. Di tahun kedua ada renewal sebenarnya Pak. Tujuan renewal yaitu apa? Kita bisa update PRTG kita. Jadi mungkin di tahun kedua nih, tahun kedua PRTG-nya masa lisensinya habis. PRTG-nya masih tetap jalan Pak. Jadi PRTG-nya masih jalan, bisa kita gunakan, aman gitu ya. Tapi kita nggak bisa update gitu. Karena apa? Karena yaitu untuk support update-nya sudah habis gitu. Nah, makanya kita rekomendasikan untuk renewal. Di tahun kedua Bapak hanya bayar 25%-nya. Gitu ya. Jadi tahun pertama 100% nih,
tahun kedua 25%-nya itu untuk renewal. Nah, setelah renewal Bapak bisa melakukan update gitu ya. Update aplikasi PRTG. Kenapa harus update? Karena kalau nggak update biasanya per jarak 4 sampai 5 tahun biasanya ada bug, Pak. Kalau PRTG-nya nggak pernah diupdate ya. Biasanya ada bug gitu. Tapi kalau seandainya masih lancar ya itu nggak masalah kalau nggak renewal. Tapi kita rekomendasikan untuk tetap renewal karena demi keamanan produksi ya NMS-nya gitu. Itu Mbak Nurma. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan Pak Arif Rahmadi. Selamat Pak Pakai, menarik untuk pembahasan EMS tadi. Apakah maksudnya energi manajemen sistem? Apabila benar, apakah dimungkinkan untuk auto generate report only energy usage, KWH usage untuk masing-masing rak di data center dengan referensi sensor SNMP dari modul PDU, Power Distributor Unit. Oke, Mbak Nurma bisa diulangi biar saya nyerapnya enak. Apabila dari awal ya Mas, apakah maksudnya energi manajemen sistem? Ya, EMS, environment. Nah, itu adalah kalau power itu jenis sensornya, gitu ya, biar nggak salah paham. Oke, lanjut, Mbak. Apabila benar, apakah dimungkinkan untuk auto generate report monthly energy usage atau KWH usage untuk masing-masing rak di data center dengan referensi sensor SNMP dari modul Power Distribution Unit? Oke, itu memungkinkan, Pak. Jadi gini, tadi kan EMS ya, EMS produk brandnya AKCP. Nah, di AKCP itu ada sensor power, jadi dia akan memonitoring power outputnya kayak gimana, gitu ya. Nah, itu kita bisa lakukan integrasi dengan PRTG. Jadi nanti yang merekam aktivitasnya itu PRTG. Nah, bisakah di auto report? Bisa, Pak. Jadi mau per bulan, mau per minggu, maupun per hari itu possible. Gitu. Itu sih, Mbak Nurma. Jadi kebalik lagi, sebentar saya tambahin dikit ya. Nah, untuk power meter ini enaknya KWH-nya kebaca, Pak. Current-nya kebaca. Dan untuk tegangan lainnya juga kebaca. Kalau diimplementasikan di setiap rak, itu possible juga gitu ya. Dan kalau mau diimplementasikan di mungkin panel, itu juga possible. Jadi balik lagi ke kebutuhan Bapak nih. Kalau seandainya mau perak itu malah lebih bagus. Jadi lebih tahu ya konsumnya itu kayak gimana, lebih tahu. Dan tugas PRTG nanti akan merekam nih activity dari si power meter ini. Nah, nanti hasilnya akan di auto report ke email Bapak gitu. Itu Pak Nurwah. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan Pak Nanda Arif Zaki. Bagaimana menghitung license PRTG untuk monitoring server atau perangkat network? Apakah sensor itu sama dengan jumlah device yang akan dimonitoring? Oke. Kalau device itu sebenarnya nggak dihitung ya di PRTG. Device itu sebenarnya adalah acuannya IP gitu ya, IP yang akan dimonitor. Nah, kalau sensor ini yang dihitung Pak gitu ya. Jadi device sama sensor beda. Nah, kalau di PRTG ini acuannya adalah sensor. Sensor itu apa? Sensor itu memonitoring satu aspek dari device. Contoh kayak ping. Nah, ping itu di dalamnya saat kita klik ping, di dalamnya itu ada channel. Channel ini parameter atau value-value yang dihasilkan dari sensor ping. Ada ping time, ada paket loss, dan juga ada downtime dan lain sebagainya. Nah, itu disebutnya channel. Cara menghitungnya biasanya kalau dipukul rata nih, Pak. Satu device itu antara 5 sampai 10 sensor gitu ya. Kalau mau lebih deep lagi, jadi Bapak harus sizing. Katakanlah kayak router ya. Router mungkin yang dimonitoring adalah pingnya gitu ya, uptime, CPU, memori ya, terus traffic. Trafficnya ini tinggal berapa? Katakanlah trafficnya ada 1 gitu ya. Nah, nanti Bapak hanya konsumsi 5 sensor gitu. Nah, kalau di server mungkin keseluruhannya gitu ya. Nah, jadi intinya balik lagi ke kebutuhan atau jumlah. Lebih bagus di sizing sih, Pak. Jadi berapa sih? Atau Bapak trial dulu nih. Bapak trial itu kan ada 30 hari itu unlimited sensor gitu ya. Bapak trial untuk device ini tuh berapa sensor yang saya butuhkan, device ini berapa yang saya butuhkan gitu. Kalau biasanya kita ngitung rata gitu ya, pukul rata yaitu satu device antara 5 sampai 10 sensor. Itu Mbak Nurma. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan Pak Muhammad Momon.
Baru saja saya install yang PRTG free trial selama 30 hari. Nanti setelah 30 hari, fitur apa saja yang hilang dari PRTG yang sudah saya install? Oke, fitur nggak hilang, Pak ya. Fitur nggak hilang. Cuma nanti disisakan 100 sensor. Yang lainnya akan ke pause. Itu secara acak gitu ya. Gitu. Jadi sekali lagi, fitur nggak hilang, cuman nanti sensornya akan ke pause otomatis dan akan disisakan 100 sensor yang aktif. Gitu. Itu Mbak Nurma. Oke, lanjut ke pertanyaan Pak Dimas Akbar. Apakah klaster dapat lebih dari satu? Cluster dapat lebih dari satu ya. Maksudnya di sini dua ya, dua server. Bisa, lebih bisa. Cuman ya itu resikonya nanti dikhawatirkan banyak resiko, makanya kita biasanya merekomendasikan cluster satu aja. Itu Mbak Nurma. Oke, lanjut ke pertanyaan Pak Duta Marga. Bisa tidak PRTG untuk memonitoring elektrikal listrik yang tidak ada SNMP-nya? Dibutuhkan modul apa saja untuk menjembataninya? Oke, biasanya kita akan rekomendasikan gateway ya. Gateway-nya. Gateway ini kita sebenarnya sudah ada partner ya, atau udah ada partner dengan tim yang khusus untuk pembuatan gateway gitu ya. Jadi nanti dari electrical itu kita sematkan gateway gitu ya. Nah, dari gateway itu dia akan menghasilkan yang namanya OID, Pak. Gitu ya. OID, nanti OID-nya nanti kan diperangkat tuh di gateway itu. Nah, nanti akan kita sinkronisasikan dengan PRTG. Jadi PRTG ngambil datanya dari gateway, gateway nanti ngambil value juga dari electrical. Nah, electricalnya ini apa? Nah, itu nanti perlu mungkin perlu diinformasikan electricalnya apa, support apa enggak gitu. Takutnya sudah diinformasikan nggak support gitu. Jadi kita juga harus tahu electricalnya apa nih. Oh, terus kita tanya dengan partner. Mas Bro, ini support nggak? Supportnya ini. Nah, nanti tinggal ada sinkronisasi biar nggak mix, nggak fail tuh ya informasinya. Jadi kita harus tahu ya. Jadi electricalnya ini apa? Apakah bisa kita sinkronisasikan dengan gateway yang partner kita punya gitu. Itu Pak. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan Pak Nandi Ardi. Bagaimana cara mengetahui bahwa suatu perangkat, hardware, atau komponen-komponen sensor yang terhubung dalam PRTG ini mulai turun kinerjanya? Adakah backup di PRTG? Kalau turun kinerjanya sih enggak Pak ya. Itu mungkin kalau saya bisa bilang salah. Tapi kalau penurunan performa dari server yang digunakan mungkin iya gitu ya. Jadi sekali lagi kalau mau install PRTG itu cek dulu dari prerequisite-nya atau requirement-nya ya. Pertama yaitu harus memperbarui biasanya net framework gitu ya Pak. Net framework dari server yang Bapak gunakan. Rekomendasi paling minim yaitu di Windows Server 2012 R2. Nah itu udah settle lah ibaratnya. Terus tinggal kita update frameworknya di 472. Itu udah aman Pak. Tapi kalau seandainya servernya dibuat katakanlah diinstal mungkin database, diinstal apa, ya pasti performanya turun gitu. Kalau sensornya sih nggak turun. Biasanya yang memakan turunnya performa dari aplikasi adalah mungkin ada aplikasi lain yang jalan atau mungkin ada hal lain kayak virus, ransomware dan lain sebagainya. Itu Mbak Nurma. Lanjut ke pertanyaan Pak Egi Febrianto. Izin bertanya, jika ProPRTG servisnya suka stop sendiri, itu kira-kira kenapa ya? Oke, kalau restart sendiri kira-kira apa? Bapak cek dulu dari sisi log PRTG, gitu ya, lognya. Jadi perkiraan itu jam berapa dia restart. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak cek di event log dari Windows Server-nya. Event log. Jadi dia restartnya karena apa? Biasanya PRTG restart sendiri itu karena mungkin ya, ini yang sering kita cek juga di lapangan. Biasanya ada change pot. Jadi awalnya PRTG pakai pot 443, tahu-tahu ada mungkin tim lain yang install aplikasi yang menggunakan pot 443.
ya kan nanti bentrok tuh. Nah, maka PRTG ini akan merestart dirinya dan akan merubah potnya mungkin ke 80, 80 atau 8443. Nah, itu yang menyebabkan dia restart. Nah, saat restart, biasanya PRTG nggak bisa up lagi, gitu. Karena dipaksa dia harus restart. Gitu. Biasanya itu, Pak, yang terjadi. Kalau restart sendiri itu biasanya schedule-nya juga dicek. Itu juga perlu. Dan satu lagi mungkin ya, memorinya udah overload. Gitu. Yang sering terjadi itu. Yang pertama, ada tim lain yang install aplikasi dengan port yang sama, maka PRTG akan merestart dirinya, akan merubah portnya. Yang kedua yaitu mungkin ya, apa itu, memori yang dibutuhkan PRTG ini nggak dilebihin gitu. Jadi batasnya mentok, maka dia akan ngehang ya servernya. Itu Mbak Nurma. Masih lanjut dari pertanyaan Pak Egy nih Mas. Gimana? Dan untuk versi PR3 terbaru untuk authentication SNMP-nya disarankan menggunakan TLS V1 atau lainnya. TLS V1 atau yang lainnya. Bisa diulang? Untuk versi PR3 terbaru untuk authentication. Autentifikasi apa ini? SMTP Mas. Oh, SMTP. Oke. Disarankan menggunakan TLS V1 atau lainnya. Oke, kalau untuk TLS V1 atau yang lainnya biasanya ya yang kita setup itu yang saat kita klik SMTP delivery ya itu aja, nggak usah di setup. Jadi kita setupnya hanya relay ya, relay mail server, terus kita kasih kredensial ya, username, password, email apa. Nah kalau TLS itu biasanya yang sudah klik di situ ya udah kita gunakan. Defaultnya kayak gimana kita gunakan rekomendasinya. Itu udah aman sih Pak, itu just SMTP ya. Nah, saya kira itu Mbak Nurma. Pertanyaan terakhir nih Mas dari Pak Deki Marshall. Apa saja yang didapatkan selain sensor menambahkan jika kita membeli laser dari PRTG Network Monitoring? Apa saja? Apa saja yang didapatkan selain sensor menambah jika kita membeli license dari PRTG Network Monitoring? License menambah. Oke. Mungkin maksudnya dari free version ke komersial ya. Oke, jadi versinya pasti sensornya pasti nambah. Itu yang pertama ya, Pak ya. Terus yang kedua antara free version dengan yang komersil. Kalau free version biasanya ada iklan, Pak, di atas gambar orang gitu ya. Tapi kalau komersil nggak ada. Itu aja sih. Semua fitur kebuka sih di PRTG, baik itu yang trial ataupun yang freeware ataupun yang komersial. Cuma nanti yang trial atau yang free itu biasanya ada gambar iklan, ada orang gitu ya. Ada orang, gambar orang lah di sebelah kanannya biasanya kayak gitu. Itu Mbak Nurma. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan yang sudah masuk. Sebelum kita mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO, kita akan mendengarkan closing statement terlebih dahulu dari Mas Roni dan Pak Pak. Foto dulu nggak? Posting dulu aja Pak. Oke, saya dulu apa Pak Fanggi dulu nih? Silakan Mas. Oke, bagi teman-teman jangan ini ya, jangan takut untuk memulai untuk menginstal PRTG ya. Jadi menggunakan PRTG ini easy ya, maksudnya benar-benar simple ya. Jadi teman-teman tinggal cocokin SNMP, auto discovery pasti dapat gitu ya. Dan ini pun ada freeware-nya, 100 sensor, lumayan loh buat mungkin perusahaan kecil-kecil yang mau menggunakan monitoring, itu juga possible gitu ya. Jadi nggak usah takut untuk memulai NMS PRTG ini, karena freeware satu, kedua kalau teman-teman kesusahan di situ sudah ada how to-nya banyak gitu ya. Itu Mbak Nurma, silakan. Silakan Pak Pak. Iya, mungkin menambahkan, jadi ada beberapa kalau yang terkait tantangannya dengan data center, biasanya pertama adalah data center facilities. Kalau data center facilities tentu perlu ada gateway atau yang kita sebut juga biasanya dengan IMS atau Environment Monitoring System. Yang lain juga ada karena biasanya juga ada yang butuh terkait dengan energy monitoring ya. Jadi semua tetap perlu ada sensor fisik atau ada peralatan yang bisa mengambil data dari power meter atau sensor fisik untuk bisa dikirim ke PRTG. Nah, model pengirimannya tadi sudah dijelaskan, ada yang modelnya menggunakan menggunakan SNMP, itu yang paling umum. Tapi tentu juga ada yang menggunakan custom URL gitu ya. Jadi
API connectivity ke PRTG itu juga memungkinkan. Nah, silakan teman-teman mencoba. Nanti apabila ada kendala bisa mengkontak tim kami yang ada ya. Mungkin itu, terima kasih kebersamaannya. Saya kembalikan ke Mbak Nurma. Terima kasih Pak Pangki. Baik Bapak Ibu, mohon untuk dapat menyalakan kameranya. Kita akan foto bersama-sama terlebih dahulu. Pak Pangki bisa bantu fotoin Pak? Ayo semua. Silakan buka semua kameranya. Ya, mentok nih ya, 100 nih. Senang nih kalau rame gini. Bentar ya, meskipun WA down tetap semangat ya. Satu yang pertama, bentar. Saya pakai Telegram, Pak. Nah, apalagi kalau pakai Telegram, lebih semangat lagi. Yang pertama, ada 4 di layar saya. Kedua, oke, yang kedua sudah. Yang ketiga, sebentar ya. Oh, yang ketiga udah banyak yang tutup nih layarnya. Jangan lupa ya teman-teman, besok ada National Cyber Security Connect di Bidakara, Jakarta. Silakan yang punya sempat mampir. Saya memimpin sesi moderasi yang pertama. Silakan hadir teman-teman ya. Oke, Mbak Nurma, cukup sudah. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya dalam webinar kali ini. Sampai berjumpa kamu belum di bacain webinar loh yang dapat. Oh iya, bentar Pak, bentar lupa saya. Sorry. Baik, untuk 3 orang terpilih pemenang voucher Oppo. Yang pertama Pak Adika Raya. Ada Pak Adika Raya? Pak Adika. Selamat ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu. Yang kedua Pak Acep Irawan. Ada Pak Acep? Pak Acep. Ada Bu. Selamat Pak Acep. Yang terakhir Pak Egi Febrianto. Ada Pak Egi? Hadir Bu, hadir. Selamat ya Pak Egi. Terima kasih Bu Nurma. Selamat kepada 3 orang terpilih pemenang voucher Oppo. Nanti akan kami hubungi setelah acara ini selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Sampai bertemu di webinar kami selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Pak. Ya, sampai nanti. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Pak. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Ya.